Bab 1481. Nova merasa sangat tidak berdaya saat melihat Celeste menggelengkan kepalanya. Aula pertemuan terdiam sejenak untuk sementara waktu. Celeste memberi Nova cukup waktu untuk berpikir. Sementara itu, hati Celia dan yang lainnya melompat ke tenggorokan mereka di satu sisi. Meski banyak hal yang tidak mereka pahami dari percakapan antara Celeste dan Nova, mereka masih bisa membaca banyak hal. Misalnya, Lorraine, yang juga berasal dari bumi, sukses meroket dan menjadi murid dari tetua sekte warna-warni yang memiliki reputasi baik, meninggalkan mereka jauh di belakang. Tidak heran mereka tidak melihatnya akhir-akhir ini. Misalnya, kepala sekte Iridescent hanya ingin menerima Selena sebagai murid, tetapi bukan mereka, meskipun mereka hanya murid dalam nama. Itu membuktikan bahwa mereka memiliki bakat yang sangat buruk, dan nilai pelatihan mereka kecil. Pada saat yang sama, Celeste mencoba yang terbaik untuk membuat kepala sekte Iridescent menerima mereka. Mereka bisa melihat semua ini terjadi. Pada kenyataannya, selama mereka bisa bergabung dengan sekte Iridescent, Celia dan yang lainnya tidak akan memiliki persyaratan siapa yang menjadi guru mereka. Namun, mereka tidak berani menyela saat ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu dengan tenang hasil akhir dari masalah tersebut. Bahkan Selena yang dikagumi Celeste dan Nova pun tak berani angkat bicara saat ini. Waktu berlalu dengan lambat. Ekspresi Celeste masih tegas, dan dia sepertinya tidak akan berubah pikiran. Nova pusing karena ini. Elder Red, mereka tidak berhubungan denganmu, jadi aku penasaran, kenapa kamu melakukan ini? Nyonya Mimpi, saya tentu punya alasan untuk melakukan ini. Wanita-wanita ini seperti saudara perempuan Selena. Jika Anda menerimanya bersama, dia pasti akan sangat berterima kasih kepada Anda, dan Anda akan tahu nanti bahwa saya membantu dan juga menyelamatkan Anda. Tolong aku. Selamatkan aku. Nova menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebagai kepala sekte Iridescent dan juga puncak abadi, apakah dia membutuhkan orang lain untuk membantunya? Makanya, Nova mengabaikan kalimat terakhir Celeste. Namun, dia semakin menyukai Selena. Kebetulan ada satu tempat tersisa untuk 7 pendeta tinggi. Akan bermanfaat juga untuk menerima Selena sebagai muridnya dan kemudian mempromosikannya sebagai salah satu dari 7 murid. Pendeta tinggi. Setelah banyak pertimbangan, Nova memutuskan untuk menyetujui permintaan Celeste. Baik-baik saja maka, Penatua Red, karena Anda sangat yakin tentang ini, saya akan mempercayai Anda, tetapi Selena adalah satu-satunya murid pribadi saya, dan yang lainnya hanya bisa menjadi murid dalam nama. Tentu saja, Celesta tersenyum. Dengan perlindungan kepala Nova, Celia dan para wanita akan memiliki kehidupan yang jauh lebih mudah di sekte Iridescent. Dengan begitu, Celeste bisa mengasingkan diri dengan tenang. Pergi dan sapa gurumu, kata Celeste kepada kerumunan di belakangnya. Selena berlutut di tanah terlebih dahulu. Selena King menyapa Anda, Tuan. Melihat ini, yang lain segera mengikuti. Celia yang menyapa Anda, Tuan. Pearl Warner menyapa Anda, Guru. Sandy Luther menyapa Anda, Guru. Goldie Rogers menyapa Anda, Tuan. Kamu mungkin bangkit. Saya adalah kepala sekte Iridescent saat ini, dan karena Anda telah bergabung dengan sekte saya, Anda harus siap untuk dikritik oleh orang lain dan berlatih keras di masa depan. Meskipun, kalian semua selain Selena tidak terlalu berbakat, pepatah bahwa kerja keras dapat menutupi kelemahan seseorang berlaku di mana-mana, dan dengan sumber daya yang dijanjikan oleh Penatua Red, kalian masih memiliki kesempatan untuk mencapai Eternal Realm. Nova memandang Selena dan wanita lain sebelum berkata dengan serius. Terima kasih Tuan. Kami pasti akan bekerja keras, dan kami tidak akan mengecewakan Anda. Nova mengangguk dan memanggil seseorang. Segera, petugas tingkat ketiga masuk dari luar aula. Lady Dream, petugas peringkat ketiga masuk, mengepalkan tinjunya, dan menyapa Nova dengan hormat. Atur tempat untuk mereka, lalu beritahu seluruh sekte bahwa upacara akan diadakan dalam 3 hari. Aku, Nova, akan menerima murid pribadi pertamaku. Sebagai kepala sekte Iridescent, Nova menerima seorang murid pribadi secara alami dianggap sebagai peristiwa besar bagi sekte tersebut. Namun, itu juga tampak agak tidak sedap dipandang dibandingkan dengan 4 tetua terkemuka yang menerima murid mereka. Oleh karena itu, Nova hanya meminta petugas untuk memberitahu seluruh sekte bahwa dia akan menerima murid dalam waktu 3 hari. Alih-alih menjadwalkannya menjadi 3 bulan kemudian dan memberitahu kekuatan utama di seluruh kerajaan bintang seperti 4 tetua terkemuka. Ya, Nyonya Mimpi. Setelah petugas peringkat ketiga selesai berbicara, dia berkata kepada Selena dan yang lainnya. Silakan ikut saya. Kemudian, dia meninggalkan ruang pertemuan terlebih dahulu. Selena dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Segera hanya ada Nova dan Celeste yang tersisa di aula. Elder Red, apakah kamu bahagia sekarang? Saya mengikuti permintaan Anda dan membawa semua orang di bawah sayap saya, kata Nova sambil tersenyum. Sekarang semuanya sudah beres, dia tidak perlu memiliki perasaan campur aduk lagi.
Sangat menyenangkan memiliki disiplin pribadi yang disukainya. Lady Dream, saya tahu Anda memiliki banyak keraguan di hati Anda saat ini, dan ini bukan waktunya bagi saya untuk menguraikan alasan spesifiknya, tapi tolong percayalah, menerimanya hari ini jelas merupakan keputusan terbaik Anda, dan Anda akan berterima kasih. Saya di masa depan, jawab Celeste sambil tersenyum juga. Tentu saja aku mempercayaimu, jika tidak, aku tidak akan melakukan ini, tetapi apakah tubuhmu benar-benar tidak dapat diperbaiki? Puan sudah memeriksa, tubuhku yang memikat telah diaktifkan dan tidak dapat diubah. Tidak hanya itu, saya juga perlu mengeluarkan banyak energi untuk menekan keinginan dalam tubuh, sehingga kecepatan kultivasi saya di masa depan akan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Apa yang telah terjadi? Anda baru saja menjalankan misi di peradaban tingkat menengah dan rendah. Bagaimana Anda mengaktifkannya? Tanya Nova, merasa sangat bingung. Lady Dream, sebenarnya, aku. Celeste tidak bisa mengungkap apa yang terjadi antara dia dan David, jadi dia harus mengulangi kepada Nova apa yang dia katakan kepada gurunya Eira terakhir kali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Celeste, Nova mengerti apa yang terjadi. Dia tidak curiga bahwa pihak lain berbohong. Jadi begitu, jadi kamu tidak tahu siapa orang ini? Aku tidak tahu, Celeste menggelengkan kepalanya. Apakah para tetua yang memiliki reputasi baik tahu? Saya sudah memberitahu guru, hanya saja sudah lama sekali dan itu tidak terjadi di Kerajaan Bintang, jadi dia tidak dapat menemukan orang ini. Apakah kita akan membiarkan bajingan itu lolos begitu saja? Nova mengerutkan kening, energi jahat mengalir keluar dari tubuhnya. Celeste memiliki potensi paling besar di Sekte Iridescent untuk menerobos alam abadi dan mencapai alam suci. Sekarang, tubuhnya yang memikat telah diaktifkan, jadi dia kehilangan kelebihan dari fisik istimewanya. Dia juga membutuhkan banyak energi untuk menekan keinginannya. Oleh karena itu, tidak diketahui apakah dia akan memiliki kesempatan ini di masa depan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Celeste langsung dari berada di puncak di Star Kingdom menjadi orang biasa dalam sekejap setelah tubuhnya yang memikat diaktifkan. Perbedaan ini sangat signifikan. Bab 1482. Apa yang bisa kita lakukan selain membiarkan dia pergi? Kata Celeste dengan enggan. Nova menatap Celeste. Dia merasa ada yang salah dengan perilaku Celeste. Karena itu, dia bertanya, Penatua Merah, mengapa saya merasa Anda tidak marah sama sekali? Pria ini mengaktifkan tubuh memikat Anda, menyebabkan Anda beralih dari seorang jenius menjadi orang biasa. Bukankah seharusnya kamu membencinya, memarahinya, mengutuknya, atau bahkan mencincangnya? Celeste panik. Dia tahu Nova tahu ada yang salah dari sikapnya, tapi itu tidak terlihat di wajahnya. Lady Dream, sudah lama sekali, dan aku sudah lama marah. Jika saya tidak bisa mengatasi ini untuk waktu yang lama, bagaimana saya akan terus menjalani hidup saya? Saya juga ingin menemukan bajingan ini, tetapi sayang sekali bahkan guru tidak dapat melakukan apapun, jadi apa yang dapat saya lakukan? Celeste masih terdengar sangat masuk akal. Setidaknya, itu menghilangkan beberapa keraguan Nova. Jika dia tidak pernah bisa mengatasi ini dan selalu hidup dalam kemarahan, maka Celeste tidak akan berada dalam kondisinya saat ini. Elder Red, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Nova bertanya. Guru berkata bahwa meskipun tubuh saya yang memikat rusak, fondasi saya sangat kokoh. Karena itu, dia meminta saya untuk berlatih dalam pengasingan, dan mengatakan saya masih memiliki kesempatan untuk pergi ke Saint Realm di masa depan. Itulah mengapa saya mempercayakan Selena dan yang lainnya kepada Anda dan membuat mereka mengakui Anda sebagai guru mereka. Kalau tidak, saya harus menerimanya sendiri, jawab Celeste. Maka kamu harus mendengarkan sesepuh yang memiliki reputasi baik dan pergi ke pengasingan dengan ketenangan pikiran. Anda tidak perlu khawatir tentang urusan sekte dan Anda harus mengesampingkannya untuk saat ini. Anda memiliki kesempatan terbaik untuk menjadi orang suci di Sekte Iridescent, dan Anda tidak dapat mengecewakan sekte tersebut. Itu sebelumnya, kurasa aku tidak bisa sekarang. Elder Red, jangan berkecil hati. Lebih optimis. Aku tahu, Lady Dream, jangan khawatir, jika itu tidak mungkin, maka saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Ngomong-ngomong, Penatua Red, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan padamu, kata Nova tiba-tiba. Dia baru ingat sekarang mengapa dia begitu ingin melihat Celeste. Saint baru, Neck dari keluarga Simmons, masih tinggal di area VIP Sekte Iridescent, menunggu Celeste kembali. Apa itu? Belum lama ini, Saint baru keluarga Simmons, Neck, mendatangi kami dan dia telah tinggal di area VIP sampai sekarang. Tidak, orang yang mengatakan 1000 tahun yang lalu bahwa dia ingin mengambilku sebagai istrinya. Tepat. Apa yang dia lakukan di Sekte Iridescent? Apakah dia datang ke sini untuk melamar pernikahan lagi? Dia tidak datang ke sini untuk melamar pernikahan kali ini. Lalu apa yang dia lakukan di sini? Celeste bertanya dengan curiga. Penatua Merah, Anda tahu. Nova menjelaskan tujuan Neck datang ke Iridescent Sect. Ekspresi Celeste menjadi semakin tidak menyenangkan semakin dia mendengarnya.
Dia akhirnya tahu siapa yang telah meninggalkan benih pikiran di tubuhnya. Ternyata Nek. Tidak heran dia tidak menemukannya setelah sekian lama. Dengan kekuatan pikiran Saint Realm Nek, Celeste secara alami tidak dapat mendeteksinya dengan kekuatan pikirannya yang lebih rendah. Orang ini menanamkan benih pikiran di tubuhku untuk mengawasiku tanpa persetujuanku, dan sekarang dia berani datang ke Sekte Iridescent untuk meminta penjelasan. Dari mana dia mendapatkan keberanian? Celeste memasang tampang membunuh di wajahnya. Tidak ada yang akan senang jika seseorang diam-diam memantau mereka dengan menggunakan metode tercela. Saya pikir dia yakin bahwa Anda telah kehilangan keperawanan Anda sehingga dia berani datang ke sini untuk meminta penjelasan. Sebagai orang suci, Nek juga merupakan tokoh terkemuka di Kerajaan Bintang. Dia merasa tidak dapat diterima dan memalukan bahwa kamu kehilangan keperawananmu segera setelah kamu menolak lamarannya, jadi itulah mengapa dia melakukan ini, jelas Nova. Terus, bisakah orang suci melakukan apapun yang mereka inginkan? Bisakah mereka menggunakan cara tercela tanpa persetujuan orang lain? Betapa tak tahu malu. Nek benar-benar menyegarkan pemahaman saya tentang orang suci, teriak Celeste dengan marah. Elder Red, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Anda tidak dapat menyinggung orang suci. Tidak peduli seberapa banyak kita memandang rendah Nek, dia adalah seorang suci. Bahkan keempat tetua terkemuka tidak mau memprovokasi dia begitu saja. Nova buru-buru menghentikan Celeste. Dia takut Celeste akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas lagi. Akan baik-baik saja jika dia melakukannya di aula ini karena tidak ada orang lain di sini. Selain itu, Nova tidak akan memberitahu orang lain tentang hal itu. Jika Celeste mengatakannya di depan Nek, dia akan menyinggung Nek the Saint. Sekte Iridescent kuat, tetapi mereka tidak ingin menyinggung seorang suci. Apakah guru tahu tentang ini? Ketika Nek pertama kali tiba, saya sudah melaporkannya kepadanya. Apa yang dia katakan? Saat itu, dia hanya mengatakan kami harus menunggumu kembali, dan kemudian membuat keputusan setelah memastikan situasinya. Namun, dia mendatangi saya lagi belum lama ini, mungkin setelah melihat Anda, dan meminta saya untuk memberitahu Anda untuk menjelaskan masalah ini kepada Nek dengan jelas. Lagi pula, Penatua Red, Anda tidak benar-benar kehilangan keperawanan Anda, jadi saya yakin Nek akan mengerti. Apa, guru meminta saya untuk menemukan bajingan ini dan menjelaskan diri saya kepadanya? Tanya Celeste keras. Rupanya, dia berjuang untuk mempercayai apa yang dikatakan Nova. Nek menanam benih pikiran dalam dirinya dan menjadi korban, tetapi sekarang, dia harus mendatanginya dan menjelaskan dirinya sendiri. Celeste tidak akan pernah menerima hal semacam ini. Mereka akan bermimpi jika mereka ingin dia menjelaskan dirinya sendiri. Penatua yang bereputasi memang bermaksud begitu, jawab Nova. Pada saat itu, dia tidak terlalu percaya bahwa sesepuh yang memiliki reputasi baik akan membuat keputusan seperti itu juga. Bagaimanapun, Penatua Merah adalah murid pribadi favorit tetua terkemuka dan yang paling berpotensi untuk menembus Saint Realm. Namun, fakta adalah fakta, jadi Nova harus mempercayainya. Hanya dapat dikatakan bahwa pencegahan seorang suci memang hebat. Atau mungkin Penatua Red merusak tubuhnya yang memikat dan berubah dari seorang jenius menjadi orang biasa, mengakibatkan usaha keras selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Oleh karena itu, itulah mengapa sesepuh terkemuka kehilangan kepercayaan pada Elder Red dan membuat keputusan seperti itu. Meskipun itu bukan kesalahan Elder Red, tidak ada yang akan merasa senang karena hampir 2000 tahun usaha keras mereka sia-sia. Nova mengira ini lebih mungkin. Kalau tidak, bahkan jika Nek adalah orang suci yang baru dipromosikan, para tetua yang memiliki reputasi baik tidak akan melakukan banyak hal. Kesulitan baginya. Lagi pula, Sekte Iridescent memiliki 4 sesepuh terkemuka di Saint Realm, dan masing-masing telah hidup jauh lebih lama dari Nek. Aku tidak percaya, saya akan meminta guru untuk mengklarifikasi ini. Setelah Celeste selesai berbicara, dia siap untuk berbalik dan mencari Tuan Eira. Dia tidak akan menjelaskan dirinya sendiri kepada Nek. Jika dia ingin pergi ke Nek, dia akan bertanya mengapa dia menanam benih pikiran untuk mengawasinya tanpa persetujuannya. Dia menanamkan benih pikiran padanya tanpa alasan dan dialah yang harus pergi menjelaskan dirinya kepadanya. Apakah Celeste merupakan sasaran empuk untuk intimidasi? Bab 1483. Setelah Celeste mengambil beberapa langkah, Nova menghentikannya dari belakang dan berkata, Penatua Red, tetua yang memiliki reputasi baik telah menyatakan bahwa mereka akan mengasingkan diri untuk mengajar Lorraine sekarang, dan mereka tidak akan keluar sampai upacara 3 bulan kemudian. Mereka meminta kami untuk tidak mengganggu mereka jika tidak ada yang penting. Celeste menghentikan langkahnya. Tidak peduli betapa bodohnya dia tahu bahwa ini ditujukan padanya. Satu-satunya di Sekte Iridescent yang memenuhi syarat untuk pergi ke lokasi pengasingan 4 tetua terkemuka adalah Celeste dan ketuanya, Nova. Tampaknya meskipun Eira mengatakan dia tidak keberatan, di dalam hatinya, dia masih menyalahkan Celeste karena telah merusak tubuhnya yang memikat, menyebabkan usahanya yang susah payah selama bertahun-tahun sia-sia. Saat ini, Celeste merasa seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah hilang.
Dia tidak ingin mengecewakan gurunya. Dia benar-benar ingin pergi dan memberitahu gurunya segera bahwa meskipun tubuhnya yang memikat diaktifkan, dia tidak akan menjadi orang biasa karena dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan pikirannya dengan cepat. Selama dia mencapai puncak alam abadi, kekuatan pikirannya akan segera menyusul. Pada saat itu, dia akan bisa mencapai sebagian Sein Realm. Namun, Celeste memikirkannya dan menahan diri. Melakukan hal itu akan menempatkan David pada posisi yang tidak menguntungkan. Setelah mengendalikan emosinya, Celeste berkata dengan tenang, "Saya mengerti, Lady Dream. Jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu guru lagi, tetapi saya juga tidak akan menjelaskan diri saya kepada Nek. Saya akan kembali ke pengasingan, jadi tolong jaga Celia dan yang lainnya untuk saya. Saya harap Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan, dan jangan biarkan mereka menderita keluhan apapun di Sekte Iridescent. Selama Anda memperlakukan mereka dengan baik, Anda akan berterima kasih kepada saya di masa depan." Celeste meninggalkan aula setelah berbicara. Nova memandangi punggung Celeste dan menghela nafas dalam hati. Sungguh tragis bahwa hari-hari jenius tak tertandingi di Sekte Iridescent ini telah berakhir. Dia tahu Celeste pasti mengerti arti sebenarnya. Nova takut hubungan Celeste dan Eira tidak akan pernah kembali seperti semula. Ini adalah kenyataan yang nyata. Sejak tubuh memikat Celeste diaktifkan, dia tidak memiliki nilai untuk kultivasi. Para tetua terkemuka segera menoleh dan fokus pada Lorraine sehingga mereka bisa melatih Lorraine untuk menjadi pemimpin generasi ini dan menggantikan Celeste. Bukan hanya Celeste, bahkan Nova sendiri juga sama. Meskipun dia adalah kepala Sekte Iridescent dan dia perlu mengabaikan semua masalah besar dan kecil di sekte tersebut, seluruh Sekte Iridescent masih berada di tangan 4 tetua terkemuka. Nova tidak lebih dari penguasa Sekte Iridescent. Sederhananya, dia adalah juru bicara dari 4 tetua terkemuka, tetapi terus terang, dia hanyalah boneka. Jika dia 2 alam lebih lemah, posisinya akan segera berpindah tangan. Tentu saja, dia tidak punya suara dalam hal ini. Ini adalah cara kerajaan bintang. Yang kuat akan dihormati sementara yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Tidak hanya di Star Kingdom, pernyataan itu juga berlaku untuk seluruh alam semesta. Jika seseorang ingin bebas dan tidak dikendalikan, seseorang harus melampaui alam abadi dan menjadi orang suci. Tak lama setelah Celeste pergi, Nova pun bangkit dan meninggalkan aula. Dia pergi ke area VIP untuk mencari Nek, orang suci, untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Karena Celeste tidak mau pergi, sebagai ketua, Nova harus pergi. Namun, penampilannya tidak akan seefektif penampilan Celeste. Saya tidak tahu apakah Nek akan mempercayai saya, tetapi saya hanya bisa mencobanya. Tidak lama setelah David duduk di area VIP ruang VIP, 7 wanita cantik, ramping, dan montok memasuki ruangan perlahan. Mereka seharusnya 7 peri. David berpikir dalam hati. Mereka memang enak dipandang. Penampilan dan sosok mereka semuanya terkemuka. Di antara orang-orang yang dikenalnya, hanya Selena, Mia, Astrid, dan Lorraine yang bisa bersaing dengan ketujuh peri itu. Namun, seseorang tidak bisa hanya melihat penampilan seorang wanita, temperamennya juga sangat penting. Temperamen ketujuh peri itu jelas jauh lebih rendah dari Selena dan yang lainnya. Jika kedua belah pihak bersatu untuk bersaing satu sama lain, David bahkan bisa melihat rasa rendah diri di mata mereka. Mereka begitu cantik, namun begitu merendahkan diri. Mungkin karena mereka tidak cukup berbakat. Di Star Kingdom, tidak peduli seberapa tampan Anda hanya bisa dihormati jika Anda berbakat dan kuat. Ketujuh wanita itu berdiri berjajar di depan David. David merasa seolah-olah dia telah kembali ke saat dia pergi ke klub di bumi untuk pertama kalinya. Saat itu, ada juga deretan wanita yang berdiri di depannya. Namun, kedua kumpulan wanita itu terpisah jauh dalam hal penampilan. Saat itu David belum mendapatkan sistemnya dan bukan dia yang mengeluarkan uang. Tentu saja, dia juga tidak mampu membelinya. Itu adalah Patrick, teman sekamarnya yang kaya, yang bersikeras mengajak mereka mengalami ini di hari ulang tahunnya. David terpaksa mengikuti. Ketika David sedang mengenang, wanita yang memimpin berkata dengan hormat, 7 peri menyapa Anda, Tuan. 7 peri legendaris dari Sekte Iridescent memang pantas mendapatkan reputasi mereka. Mengenalmu dari reputasimu tidak bisa dibandingkan dengan bertemu langsung denganmu, puji David tanpa ragu. Terima kasih atas pujian Anda. 7 berbicara pada saat yang sama. Ketika mereka diberitahu, mereka mengira akan datang untuk tampil untuk Lord Simmons lagi. Lagi pula, mereka telah tampil untuk Lord Simmons berkali-kali selama periode ini. Tanpa diduga, begitu mereka memasuki aula, mereka melihat seorang pemuda aneh duduk di dalam. Mereka sangat gembira. Jika pria ini bisa menjadi VIP dari Sekte Iridescent di usia yang begitu muda, dia pasti mendapat dukungan dari kekuatan super kuat di belakangnya. 7 peri mencintai orang-orang pada usia ini. Dibandingkan pria parubaya seperti Nek, pria muda lebih menarik bagi mereka.
Selain itu, pria muda lebih cenderung memilih mereka tanpa pertimbangan. Sebaliknya, pria parubaya akan dengan hati-hati mempertimbangkan pro dan kontra. Lebih dari 1 dari 7 peri pernah disukai oleh keturunan langsung dari kekuatan kuat yang datang ke Sekte Iridescent sebagai tamu. Kemudian, setelah pihak lain membayar harga yang sangat besar, mereka mengambil para peri untuk dijadikan selir. Beberapa dari mereka bahkan telah menembus ke alam abadi. Tidak mudah mengambil salah 1 dari 7 peri di Sekte Iridescent. Itu hanya mungkin dengan persetujuan dari Sekte Iridescent dan setelah membayar harga yang cukup. Selain itu, para pria juga harus berjanji pada Sekte Iridescent bahwa mereka tidak akan menyalahgunakan para peri atau memberikannya kepada orang lain. Jika tidak, setelah ditemukan, mereka tidak hanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sekte Iridescent, tetapi mereka juga akan dimasukkan dalam daftar hitam secara permanen. Oleh karena itu, tidak banyak peri yang dibawa pergi bahkan setelah bersepeda melalui begitu banyak kelompok. Mereka yang bisa menembus alam abadi dengan dukungan tembakan besar ini bahkan lebih jarang. Namun, jarang bukan berarti tidak ada. Ini juga yang 7 peri di masa lalu bekerja keras. Menjadi abadi dan memiliki umur yang abadi adalah tujuan akhir mereka. Karena rendahnya bakat 7 peri, mereka tidak bisa terus maju, jadi umur mereka terbatas. Mereka sangat bergantung pada masa muda mereka. Jika mereka tidak dipilih oleh orang besar di masa puncak kehidupan mereka, mereka hanya bisa meninggalkan tempat itu dengan sedih. Bab 1484. Ketujuh peri kemudian mulai menari di aula untuk dinikmati David. Ketujuh orang itu menari dengan segala yang mereka miliki, berharap mendapat perhatian David sehingga dia akan membawa mereka pergi. Jika mereka dibawa pergi oleh David, ketujuh peri itu akan selangkah lebih dekat ke tujuan akhir mereka. Jika mereka tinggal di Sekte Iridescent, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam abadi seumur hidup mereka. Namun, ketujuh peri itu akan kecewa. Meskipun David tampak menikmati dirinya sendiri, dia tidak memperhatikan sama sekali. Adapun untuk membawa mereka pergi, itu bahkan lebih mustahil. Sekarang, David masih bermasalah dengan Celia dan wanita lain, jadi bagaimana dia bisa menambahkan lebih banyak wanita? Bukankah dia akan mengangkat batu dan menghancurkan kakinya sendiri? Tidak lama kemudian, lebih banyak wanita cantik memasuki aula membawa nampan berisi makanan dan anggur lezat dan meletakkannya di depan David. David sedikit tertarik dengan makanannya, jadi dia menikmatinya begitu saja. Sementara David menikmati anggur, makanan, dan wanita cantik, Celeste datang ke tempat tinggal Celia dan yang lainnya. Itu adalah halaman yang luas. Celia dan para wanita diatur untuk tinggal di sini. Namun, setelah upacara Nova 3 hari kemudian, mereka akan berpisah. Selena, murid pribadi ketua, akan tinggal di tempat yang berbeda dari Celia dan yang lainnya yang hanya murid dalam nama. Begitu Celeste memasuki halaman, dia melihat para wanita berkumpul dan mengobrol di halaman. Mereka mengobrol ingin tahu tentang semua yang mereka lihat hari ini. Ketika mereka melihat Celeste masuk, semua orang berdiri dan berkata, "Celeste, kamu di sini." "Tidak perlu sopan, semuanya, duduklah," kata Celeste sambil berjalan. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Setelah Celeste mendekat, semua orang memberi ruang untuknya. "Duduklah, Celeste." Semua orang duduk hanya setelah Celeste duduk. "Bagaimana itu? Apakah Anda puas dengan tempat ini?" Celeste bertanya. "Celeste, menurut kami tempat ini luar biasa. Pemandangannya bagus, udaranya segar, dan lingkungannya juga cemerlang, kami sangat puas," jawab Selena. Sebagai yang paling berbakat di antara para wanita yang duduk, dia diterima sebagai murid pribadi oleh kepala Sekte Iridescent. Semua orang memperlakukan Selena sebagai tulang punggung mereka. Mereka tahu mereka akan tinggal di Sekte Iridescent untuk waktu yang lama. Di mana ada orang, akan ada drama, belum lagi fakta bahwa Sekte Iridescent adalah kekuatan yang begitu besar. Lebih lanjut, Master Nova juga berpesan agar siap dikritik. Hari-hari mereka di masa depan mungkin tidak terlalu damai. Ini adalah tempat yang asing. Oleh karena itu, semua orang setuju bahwa mereka harus bersatu untuk mengatasi kesulitan bersama. Selena adalah jiwa dari kelompok kecil mereka. Adapun Astrid, putri kerajaan Bima Sakti yang pernah disukai oleh banyak orang, dia telah melepaskan identitasnya dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kelompok kecil ini. Dia tidak pernah membawa udara seorang putri. "Bagus kalau kamu bahagia, tapi ini hanya tempat tinggal sementara. Dalam 3 hari, Sekte akan mengadakan upacara untuk meresmikan ini. Saat itu, Selena akan diterima sebagai murid pribadi oleh kepala, dan dia akan dipisahkan dari para murid dalam nama. Anda harus siap." "Ah, Celeste, apakah aku harus berpisah dari mereka dan hidup sendiri? Saya tidak ingin berpisah dengan mereka. Bisakah Anda memberitahu guru untuk membiarkan saya tinggal dengan semua orang?" Selena memohon dengan sedih. "Ini adalah peraturan sekte. Anda harus hidup sesuai dengan status dan identitas Anda. Ada pengaturan, dan tidak akan ada yang mengesampingkannya."
Anda dapat mendatangi mereka jika tidak ada yang harus dilakukan, tetapi Anda tidak dapat tinggal bersama mereka. Meskipun saya adalah salah satu tetua dari Sekte Iridescent, saya tidak dapat mengubah aturannya. Oke, aku mengerti, kata Selena, merasa sedikit tertekan. Dia tahu dia tidak bisa mengubah ini. Mereka telah hidup bersama selama beberapa tahun dan rukun. Dia akan sedih berpisah dengan salah satu dari mereka. Bahkan jika Selena diminta untuk tinggal di tempat yang lebih tinggi, dia tidak mau. Celeste, apakah David akan segera meninggalkan Sekte Iridescent? Tanya Mia. Ya, Sekte Iridescent hanya menerima murid perempuan. Sebagai seorang pria, David tidak dapat bergabung dengan sekte tersebut. Dia hanya bisa tinggal di sini sebagai tamu, dan dia tidak bisa berjalan sesuka hati. Dia harus pergi setelah kalian semua tenang, jawab Celeste. Celeste, aku tidak ingin tinggal di sini. Bisakah saya pergi dengan David? Lady Dreamtop tidak mau menerima kami, jadi tidak masalah jika saya pergi, kan? Begitu kata-kata Mia keluar dari mulutnya, mereka langsung menarik perhatian wanita lain. Semua orang ingin tahu mengapa dia membuat pilihan seperti itu. Oh, Anda tidak ingin tinggal di Sekte Iridescent. Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Saya pikir David tidak akan terbiasa dengan tempat aneh kerajaan bintang sendirian. Dia tidak akan memiliki siapapun untuk diajak bicara jika dia terpisah dari kita, jadi saya hanya ingin membantunya sedikit. Dia adalah dermawan saya. Saat itu, saya bersumpah dalam hati bahwa saya akan mengikutinya dalam hidup ini dan membalas kebaikannya. Tahukah Anda berapa banyak usaha yang telah saya lakukan untuk membuat Anda menjadi disiplin Lady Dream atas nama? Tahukah Anda berapa banyak orang di Star Kingdom yang bermimpi menjadi disiplin Lady Dream atas nama? Apakah Anda tahu betapa langka kesempatan ini? Aku tahu, Celeste, aku sangat berterima kasih padamu, tapi aku tidak ingin meninggalkan David, bisik Mia. Apakah kamu tahu apa yang kamu serahkan? Ini adalah kesempatan untuk memasuki alam abadi. Juga, kesempatan ini adalah apa yang ingin dimiliki oleh banyak orang. David mempercayakan Anda kepada saya karena dia ingin Anda memasuki alam abadi di masa depan sehingga Anda setidaknya memiliki umur satu zaman. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, semua organ tubuh Anda akan gagal, dan Anda akan menua perlahan dan akhirnya mati. Pemisahan singkat sekarang akan menjamin Anda memiliki perusahaan yang lebih lama di masa depan. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Pemisahan singkat sekarang akan menjamin Anda memiliki perusahaan yang lebih lama di masa depan. Mia menggumamkan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia kemudian tampak tercerahkan. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Celeste masuk akal. Jika saya bekerja keras untuk mencapai alam abadi, saya dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan David. Bukan hanya dia, tapi Celia dan yang lainnya juga bekerja keras karena kalimat ini. Apakah mereka hanya ingin berpisah dari David? Tentu saja tidak. Ini agar mereka bisa bersama untuk waktu yang lebih lama di masa depan, jadi itu sebabnya mereka harus berpisah untuk sementara. Namun, kata-kata Celeste menimbulkan pertanyaan lain di benak semua orang. Bukankah mereka mengatakan kita bisa hidup selamanya ketika kita sampai di alam abadi? Apa arti setidaknya umur satu zaman? Apa itu? Tapi David sendirian di Star Kingdom, dan dia tidak terbiasa dengan tempat itu. Aku khawatir dia tidak akan terbiasa. David adalah seorang yang kekal. Meskipun dia tidak terlalu kuat di Star Kingdom, dia tidak lemah. Dia bisa naik selangkah demi selangkah di Bima Sakti dan akhirnya menjadi penguasa Bima Sakti, jadi dia sangat mudah beradaptasi. Anda hanya perlu melakukan hal Anda sendiri dan tidak membiarkan dia mengkhawatirkan Anda. Plus, bahkan jika kamu ingin mengikutinya, dia tidak akan setuju. Saya mengerti. Terima kasih, Celeste. Saya pasti akan bekerja keras dan berusaha untuk mencapai alam abadi sehingga saya bisa berada di sisi David. Bab 1485. Ide Mia hampir identik dengan Celia dan wanita lainnya. Semua wanita ini tidak punya ambisi, termasuk Selena. Alasan mengapa mereka tinggal di sini juga untuk menjadi Eternals dengan umur yang tak terbatas sehingga mereka selalu bisa berada di sisi David. Celeste, tidakkah kamu akan abadi setelah kamu mencapai alam abadi? Apa yang Anda maksud dengan setidaknya satu zaman? Selena mengajukan pertanyaan di benak semua orang. Ini juga pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Umur panjang seorang yang abadi sebenarnya palsu. Meskipun tubuh seorang abadi dapat terus membentuk vitalitas secara mandiri dan mereka tidak akan menjadi tua atau mati, setiap abadi harus menghadapi malapetaka setelah suatu zaman. Bencana ini sangat mematikan dan sangat sedikit orang yang berhasil mengatasinya. Setelah mereka melewatinya, mereka akan memiliki zaman lain untuk disia-siakan. Kalau tidak, mereka secara alami akan menjadi abu di bawah malapetaka. Tubuh dan jiwa mereka akan musnah, Celeste dengan sabar menjelaskan. Para wanita saling memandang. Mereka tidak tahu bahwa akan ada malapetaka bagi Eternals. Mereka selalu berpikir selama mereka mencapai alam abadi, mereka bisa hidup selamanya. Tampaknya mencoba untuk menjadi kekal dan tetap berada di sisi David selamanya terdengar sedikit aneh sekarang.
Celeste, berapa lama satu zaman? Satu zaman adalah 129.600 tahun. 129.600 tahun. Kecuali Celeste, mata semua orang melebar, dan mereka membeku di tempat. Sebuah zaman sebenarnya 129.600 tahun. Dengan kata lain, selama kita menerobos ke alam abadi, kita bisa hidup setidaknya 129.600 tahun. Jumlah ini terlalu besar untuk Celia dan lainnya yang lahir di bumi. Perlu diketahui bahwa umur manusia biasa di bumi hanya lebih dari 100 tahun, dan sudah merupakan keajaiban bahwa manusia dapat hidup hingga 2 atau 300 tahun. 129.600 tahun adalah waktu yang sangat lama. Apa perbedaan antara ini dan keabadian? Bumi mungkin masih merupakan ekologi primitif di zaman yang lalu. Manusia bahkan mungkin belum sepenuhnya berevolusi saat itu. Apa menurutmu ini sudah lama? Celeste bertanya dengan ragu saat melihat ekspresi Celia dan yang lainnya. Ya, ini terlalu lama. Begitu lama sehingga kita bahkan tidak bisa membayangkannya. Celeste, Anda tahu, merupakan keajaiban bahwa kita manusia di bumi dapat hidup 2 atau 300 tahun. Zaman adalah angka astronomi bagi kami, jelas Celia. Oh, kalian orang di bumi hanya bisa hidup 2 atau 300 tahun. Saya tidak menyadarinya. Celeste tidak tahu bahwa penduduk bumi hanya bisa hidup sampai 2 atau 300 tahun. Meskipun dia tinggal di bumi selama setengah bulan, dia sama sekali tidak memperhatikan masalah ini. Bumi hanyalah sebuah planet seukuran biji wijen, jadi itu tidak membangkitkan minat seorang sovereign ranker seperti dia. Jika David tidak menembus alam abadi, Celeste akan melewati galaksi tempat galaksi Bima Sakti berada. Dia tidak akan pernah datang ke planet yang sangat kecil seperti bumi. Tidak semua orang bisa hidup sampai 2 atau 300 tahun. Sebagian besar orang hanya bisa hidup sampai lebih dari 100 tahun. Jadi begitu, Celeste tertegun. Untuk sekelompok orang yang terbiasa hidup hanya 2 atau 300 tahun, 129.600 tahun dari satu zaman memang merupakan angka astronomi yang sangat besar. Oleh karena itu, dapat dimengerti bagi mereka untuk memiliki reaksi seperti itu. Namun, sejak mereka datang ke Kerajaan Bintang, Celia dan para wanita secara bertahap akan beradaptasi dengan ritme kehidupan di sini. Ketika mereka semua menjadi Eternals, mereka akan mengerti bahwa satu zaman terlalu singkat. Begitu seorang abadi hidup hingga 100.000 tahun, mereka tidak lagi terobsesi untuk menerobos. Sebaliknya, mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk selamat dari bencana abadi. Meski begitu, masih sangat sedikit orang yang sukses. Satu zaman adalah akhir dari 99% kehidupan Eternals. Selama mereka mencapai alam abadi, hampir semua orang akan merasa bahwa zaman itu terlalu singkat. Ini karena tidak ada yang tidak menginginkan hidup lebih pendek, dan semua orang ingin hidup lebih lama. Pada saat ini, Celeste tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Bukankah David juga dari bumi? Jadi berapa umurnya sekarang? Jadi, Celeste bertanya dengan santai, siapa di antara kalian yang paling lama mengenal David? Berapa umur dia sekarang? Ava ingin mengatakan bahwa dia dan David adalah teman sekelas di universitas dan mereka sudah saling kenal sejak tahun pertama, yang relatif awal. Amelia mengenalnya beberapa saat kemudian. Saat itu, dia adalah salah satu dari Trikampes Beles SRU, tetapi dia tidak mengenal David, yang bekerja paruh waktu mengantarkan makanan. Dia tidak mengenal David sampai David dan Sarah putus dan dia sangat marah pada Leo sehingga dia muntah darah, yang kemudian membuatnya terkenal di seluruh kampus. Namun, sebelum Ava sempat berkata apa-apa, Celia menjawab terlebih dahulu, Celeste, David dan saya adalah teman sekelas sekolah menengah. Kami sudah saling kenal sejak kami berusia 17 tahun. Jika saya ingat dengan benar, tahun ini adalah tahun ke-12 kami saling mengenal. Jadi, David seharusnya berusia 29 tahun dan sebentar lagi akan berusia 30 tahun. Celeste tercengang saat mendengarnya. Dia bertanya dengan suara gemetar, berapa umur David? 29, hampir 30. Celia mengulangi. Celeste tercengang. David baru berusia 30 tahun. Eternal berusia 30 tahun. Kekuatan pikirannya juga luar biasa kuat. Apakah ini mungkin? Celeste telah hidup selama hampir 2000 tahun, dan dia belum pernah mendengarnya, apalagi bertemu dengan orang seperti itu. Dia bisa menjamin bahwa sepanjang sejarah Kerajaan Bintang, tidak pernah ada orang seperti itu. Dia tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang jenius atau orang gila. Jika David benar-benar baru berusia 30 tahun, dia akan menjadi keajaiban dan kelainan terbesar di alam semesta. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, David berasal dari planet yang sangat kecil seperti bumi. Bagaimana dia bisa mendapatkan prestasinya saat ini dalam waktu sesingkat itu? Celeste merasa bahwa David pasti diberkati oleh surga dan mengalami petualangan yang mengejutkan, dan itulah sebabnya dia bisa mencapai semua ini pada usia 30 tahun. Kalau tidak, dia tidak bisa menemukan penjelasan untuk ini sama sekali.
Jika dia memberitahu siapapun tentang Eternal yang berusia 30 tahun, mereka akan menertawakan wajahnya. Tidak ada yang akan percaya padanya. Ini akan membingungkan semua kehidupan di Star Kingdom. Apakah kamu yakin David baru 30? Mungkinkah dia sudah lama hidup dan kamu tidak tahu? Celeste bertanya lagi. Celeste, aku yakin David baru berusia 30 tahun. Saya telah belajar tentang situasi di keluarganya, dan kerabat serta teman-temannya menyaksikan dia tumbuh dewasa, jawab Celia. Setelah mendapat jawaban afirmatif dari Celia, Celeste kaget, tapi juga sangat bersemangat. Memang, itu nyata. David benar-benar hanya 30. Berdasarkan apa yang telah dia capai pada usia 30, dia akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Akankah Saint Realm menjadi garis finishnya? Mungkinkah dia akan maju lebih jauh? Orang suci sudah menjadi orang penting di puncak piramida di Star Kingdom. Jika David dapat melampaui Saint Realm, dia akan menjadi satu-satunya penguasa Star Kingdom. Celeste merasa bersemangat hanya dengan memikirkan hal itu.